Oh, gak masuk akal, Bang. Kalau sudah sampai dalam keadaan darurat, nah maka Kalau untuk keperluan berobat, gua kurang tahu juga sih. gitu ente ya. Ente gak sepakat sama gue. Segarkan harimu dengan setiap tegukan. Ringan dalam kandungan mineral, ideal untuk produktivitas. Dari sumber yang terpercaya, kualitas yang terjamin. Dewater, segar, ringan, berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Dalo TV, kembali lagi bersama kami di program Hal Takrif. Tahu nggak tahu, jawab aja. Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Pernah nggak sih kalian dengar orang yang mengkonsumsi daging hewan yang nggak disyariatkan dalam Islam untuk keperluan berobat? Misalnya, ada obat yang bahannya dari hewan yang nggak halal. Terus kita jadi bingung, apa hukumnya dalam Islam? Nah, di sosial eksperimen kali ini, kita akan ngobrol santai tentang gimana sebenarnya pandangan Islam mengenai hal ini, apa ada pengecualian dalam kondisi tertentu atau tetap harus dihindari. Kira-kira gimana ya tanggapan para masyarakat dan ustadz terkait permasalahan ini? Penasaran kan? Yuk kita cari tahu jawabannya. Abang namanya siapa nih? Abang Barok, Abang Barok, temennya? Abang Parer. Akang Ahmad Reza Mustafa yang sering dipanggil oleh sebutan Reza. Oke, Akang Reja panggilannya kan? Nama saya Muhammad Taufik Rajab. Muhammad Taufik. Muhammad Taufik. Yang ini? Muhammad Macidan Al-Hikami. Panjang banget namanya. Oke, sekarang kita mau nanya nih, mumpung kita lagi bersama Islam. Temanya ini pertanyaannya seputar hukum Islam juga. Boleh. Apa hukumnya? Beb. Apaan? Gak paham kalau hukum Tadi dulu, gituan. kita belum nanya. Belum pertanyaan intinya. Dengan dulu nggak, Pak? Gimana? Apa hukumnya memakan daging yang tidak disyariatkan oleh agama Islam untuk keperluan berobat? Mungkin versi Bang Farel dulu nih. Oh, untuk versi berobat, mungkin menurut Al-Fagir, yang Al-Fagir masih minim ilmu dan belum mutola'ah juga ya. Kalau sudah sampai dalam keadaan darurat, nah maka hewan tersebut boleh dimakan tapi dengan secukupnya saja, ala kadarnya. Ya menurut saya Beb ya haram Beb. Iya. Kenapa? Ya karena kan sesuatu yang udah disyariatkan Allah itu kan haram. Jadi meskipun darurat apa hal-hal yang lain tuh tetap haram Beb. Itu dalam syariat itu katanya tuh setiap hewan yang bertaring itu hukumnya haram kan dimakan. Betul. Nah, jadi kalau menurut Ana ya, sepengetahuan Ana itu kalau dimakan sih haram. Kalau menurut saya tuh berbeda dengan pendapatnya Bang Farel ini. Seru nih, berbeda nih. Ada pro kontra. Coba gimana? Kalau menurut saya hukumnya haram, Beb. Kenapa? Soalnya mutlak hewan yang najis tuh tidak boleh memang dibuat untuk obat. Oke, menurut sebelah kita nih, gimana nih? Orang Bogor. Bener sih kata Taufik, katanya. Oh sama Ya, jawabannya. Cuman kalau untuk keperluan berobat gua kurang tahu juga sih Beb. Oh gitu ya, Ani juga kurang tahu. Wah seru nih, jawabannya ternyata sama Masya Allah. Ente dari tadi enggak sih? Ada yang berbeda dari setelan kita? Setelan. Ini Bang, kayak bagus nih Bang. bagus ya? Yoi. Penasaran nggak? Penasaran nih, berapa Bang? Wis, beli di mana Bang? Nah dengan dulu nih, jadi ini sarung goyang berkualitas dari merek Syam Mawarda. Gimana menurut ente 1 sampai 10 berapa? 10 sih Bang. 10 ya? Gitu. Ajib. Yang nih? Iya,
Gue pengen beli dah. Di mana sih belinya? Wah, penasaran kan? Nah, nanti jangan lupa nih buat pemirsa TV yang ada di rumah, kalau mau beli sarung ini, nih ada di bawah sini. Oke, kontaknya. Nah, buat sahabat Al Ta'rif, jangan kemana-mana. Sebentar lagi kita akan nanya apa kata Ustadz yang benar jawabannya. Oke, jangan kemana-mana. See you and next time. Check it out. Bismillah. Mengkonsumsi daging hewan yang diharamkan, tentunya kita perlu bahas haram yang disepakati atau haram yang belum disepakati. Kalau haram yang disepakati seperti babi, maka tidak diperkenankan kita mengkonsumsi babi selagi tidak darurat, tidak ada lagi obat kecuali harus dari babi tersebut. Tapi kalau keharaman yang masih diperselisihkan, maka jika memang harus pakai obat tersebut, kita bawa kepada pendapat ulama yang memperkenankan makan itu agar dia tidak melakukan dosa. Tapi difahamkan setelah sembuh kembali kepada madhab yang ia ikuti, supaya tidak main-main madhab. Jadi kita harus bedakan antara haram yang disepakati. Misalnya haram yang tidak disepakati, anjing tidak disepakati, kemudian kodok tidak disepakati. Tapi kita madhab Imam Syafi'i mengatakan itu semua tidak boleh. Selagi Anda bermadhab Syafi'i, jangan. Kalaupun Anda ingin menggunakan makanan-makanan seperti itu, tapi untuk sebuah pengobatan, alangkah indahnya dengan pemahaman yang benar semacam ini supaya Anda tidak melakukan sehingga Anda di dalam melakukan pengobatan, Anda tetap dengan keimanan Anda, dengan takut Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jika memang keharaman yang tidak disepakati itu sangat mudah. Bahkan keharaman yang disepakati pun jika darurat boleh. Kalau keharaman yang tidak disepakati tidak harus sampai derajat darurat. Tinggal kita bawa kepada pemahaman ulama, tapi syaratnya mengikuti ulama dengan bertaklid. Ikut petunjuk ustadz, bukan asal saja Anda main makan sana, makan sini, bukan itu. Kita tidak mengajar orang main-main madhab. Akan tapi kita berpegang dengan madhab, kalau ternyata untuk sebuah hajat, kita harus mengikuti madhab lain, Anda ikuti. Nah, tentunya dengan adab tata krama, setelah selesai saya kembali kepada madhab guru-guru saya. Itulah ketawaduan dan itulah kemuliaan di dalam kita menyambungkan diri kita dengan agama. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada Anda yang bertanya, sehat. Dan kalaupun perlu obat, tidak harus melakukan sesuatu yang diharamkan. Kemudian, sesuatu yang haram karena darurat menjadi tidak haram lagi, akan tapi semua darurat itu diizinkan hanya sekedarnya saja, tidak boleh menikmati sesuatu yang darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat, ad-daruratu qaddaru biqadriha. Jadi, darurat itu hanya sekedarnya saja. Bukan di saat orang kelaparan di padang pasir boleh makan daging babi karena adanya hanya daging babi, bukan langsung nyate babi sampai puas, enggak, hanya sekedar sadr-ramak untuk menahan agar dia bisa bertahan hidup, itu saja. Baik, begitu juga untuk pengobatan. Dan untuk pengobatan masih ada perbincangan luasnya fikih itu untuk bermudah. Maka jangan sampai Anda kaku juga, tapi jangan juga Anda menjadi orang ngentengin, itu tidak boleh karena main-main agama. Wallahu a'lam bishawab.